Kita minta agar Allah menjadikan iman kita, menjadikan Islam kita, menjadikan agama kita baik. Kenapa? Karena huwa ismatun amri. Karena dengan agama yang baik, maka umur, amrun, semua urusan kita itu nanti ismah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad keempat di pimpinan cabang Muhammadiyah Gerabat yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan kali ini Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga hadirnya kita di pagi hari ini, dan juga tadi kita sudah sholat subuh, insya Allah berjamaah bagi yang laki-laki, dan ibu-ibu juga insya Allah di rumah, dan juga ada yang berjamaah. Juga zikir kita di pagi hari ini dan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, semoga itu semuanya diterima juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita juga berharap semoga dosa kita, maksiat kita, dosa besar atau kecil, maksiat yang itu kita kerjakan, entah itu sengaja mengerjakannya atau tidak, semoga seluruhnya tersebut mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sehat gak? Bapak-bapak kata saya sehat standar ya. Karena sudah pagi-pagi kita hadir di sini. Alhamdulillah, kesehatan yang Allah berikan ini tentu harus menambah kesyukuran kita bersama. Berapa banyak orang yang Allah berikan kesehatan, yang Allah berikan kesempatan, namun belum Allah berikan kemauan dalam hatinya untuk bisa rawuh di tempat-tempat langka. Saya menyampaikan tempat ini tempat langka karena banyak orang yang tidak mampir di sini. Nek warung itu kathah, dan banyak orang yang bisa mampir. Dan orang yang mampir warung itu biasanya karena butuh pengen wareg, butuh pengen dahar. Sedangkan orang yang mampir di tempat seperti ini, gedung dakwah seperti ini, momen-momen pengajian seperti ini, mboten wong butuh niku mboten saged. Soale nyun sewu mriki makin gimana kata sih, makin enten daharan apa mboten? Wareg apa mboten pun kondur makin. Tapi kan mriki butuh effort. Bahasa sakniki butuh usaha. Terus dilanjutkan nanti nyun sewu akan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 1 jam lebih. Niku nak mboten karep, nek mboten pengen, nggih mboten saged jenat istilahipun ngoten. Nah, oleh karena itu kita bersyukur hadirnya kita di pagi hari ini merupakan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini nanti menjadi pemberat amalan kita nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula ajeng langlet mulih. Wau ibu sani bapak-bapak. Bapak-bapak niki sami bahagia napa mboten? Bahagia napa mboten? Bahagia nggih. Nah ibu-ibu menika sampun senyum-senyum, terus insyaallah sampun bahagia kula bentang. Bahagia niku asalipun saking napa? Saking alhamdulillah sampun kertas. Niki sampun rampung berarti nggih. Bahagia menika asalnya adalah dari hati. Maka dari itu ketika bahagia berawal dari hati, maka ketika kita mau mencari kebahagiaan, yang harus kita perbaiki dahulu adalah hati kita sendiri. Setiap manusia hidup di dunia menika pasti mencari yang namanya bahagia. Masa enten wong tiang ingkang golek susah. Mboten enten wong kok golek susah. Entene pasti mencari kebahagiaan. Entah niku dengan tenangnya hati, entah itu hilang gundah dan seterusnya. Nah, ketika kita bilang setiap manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, pasti setelahnya manusia berusaha dengan cara masing-masing untuk bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan caranya mereka berbeda-beda, benten-benten. Orang yang beriman tentu ketika mencari kebahagiaan, dia akan melakukan hal-hal yang itu berhubungan dengan Islam. Tapi orang-orang yang tidak punya iman di dalam hatinya, mereka juga ingin bahagia. Sehingga nyuwun sewu, kalau ada orang yang maling, niku kenapa dia sampai maling? Ya karena dia pengen dapat harta sehingga itu bisa dapat kebahagiaan. Dia mencari kebahagiaan yaitu dengan cara mengambil hak orang lain. Dia pengen mendapatkan harta yang banyak sehingga hidupnya bisa tentram, bisa nyaman dan seterusnya. Tujuan akhirnya adalah bahagia, tapi jalannya dengan mencuri. Tapi nyuwun sewu nggih, kalau koruptor niku mboten ngertos tetep nyolongi pripun. Padahal pun sugih, pun gadah pangkat dan seterusnya, tapi masih terus mengambil hak orang lain. Maka bahagia bagaimana? Gambaran bahagia yang mereka itu pripun kula mboten. Orang yang zina pun nyuwun sewu, mereka juga ingin bahagia. Melakukan zina karena ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan seterusnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Semua umat, semua manusia di dunia ini pengen mendapatkan kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Namun nanti kebahagiaan tersebut akan sangat berkaitan erat dengan cara orang mendapatkannya ataupun cara orang untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Ketika cara yang digunakan dalam menempuh step by step untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut sebagaimana tadi tidak baik, maka nanti biasanya pun kebahagiaannya cuma sementara. Niki bapak-bapak, ibu-ibu biasanya pun suntuk. Kan biasanya suntuk artinya tidak bahagia ya. Biasanya pun terus kemana? Nanti saya bilang healing atau jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke niki cedek pantai nggih pun bosan gitu, berarti ke gunung atau ke kota, ke alun-alun dan seterusnya. Itu biasanya pun ketika ingin mencari seperti itu kebahagiaan dari tempat-tempat seperti itu, biasanya kalau sudah di tempatnya sudah bahagia, wah seneng. Tapi nek balik melih teng griya teng dalem hilang lagi kebahagiaannya. Nah, itulah gambaran bagaimana kebahagiaan yang hanya sementara, yang hanya semu saja.
Bagaimana cara kita mencari kebahagiaan? Yang sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu tentu dengan cara yang sudah Allah gariskan dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis. Nah, salah satu cara mencapai kebahagiaan itu ada banyak hal. Saya pernah membaca satu buku, judulnya Al-Wasail Al-Mufidah Linaili Hayatis Sa'idah. Menika ditulis oleh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Buku tersebut dulu kami dapatkan ketika masih SMP SMA menika nggih. Itu dibawa oleh kakek kami dari pulang haji. Terus ibu-ibu, bapak-bapak kalau turun haji, kalau zaman dahulu nggih mboten ngertos saat ini, itu dikasih beberapa buku. Ada yang tipis, ada yang kandel, ukurannya nggak lebih besar daripada ini. Ya lebih kecil sedikit. Dulu saya dapat buku tersebut. Saya baca, oh kok bahasa Arab, tapi tak pas diwalik enten terjemahanipun. Terjemahanipun judulnya adalah Tips Hidup Bahagia. Kami baca dari buku tersebut, salah satu tips agar kita bisa bahagia adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Terus ada istilahnya bahagia dengan berdoa. Kenapa dengan berdoa? Nopo hubunganipun berdoa dengan bahagia? Ini kembali kepada tadi, bahwasanya bahagia itu bahagia itu berasal dari hati. Sinten sing memegang hati ini pun kula lan panjenengan sedaya? Gusti Allah. Yang memegang hati saya, Bapak Ibu semuanya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengendalikan, yang menguasai, yang membolak-balikkan hati kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati kita bisa tenang, supaya hati kita bisa tentram, supaya Allah membuat hati kita bahagia, maka itulah hubungannya. Kalau kita ingin bahagia, minta pun sama Gusti Allah, maka insya Allah bahagianya akan lama. Nah, dalam buku tersebut dicantumkan satu buah doa. Yang doa tersebut sering kami baca ketika khutbah. Jadi ketika selesai khutbah kedua menikah kami baca ini. Tapi kami rubah sedikit redaksinya. Doa menikah dicantumkan dalam hadis dari hadis riwayat Imam Muslim dan juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin Bapak Ibu sampun hafal nggih. Doanya adalah Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana alladzi fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Pernah mireng napa mboten? Pernah ya? Tembe lagi. Bacaan ini adalah doa yang sahih, doa yang masyhur, doa yang maksur. Terus terkadang dengan saya kita doanya itu asal, ya. Asal. Artinya asal apa? Ngambil dari ini, ngambil dari itu. Padahal kita tidak tahu derajatnya, kita tidak tahu sumbernya dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu doa sahih dalam kitab hadis Sahih Muslim yang bisa kita amalkan. Dan Nabi Muhammad SAW membaca doa ini. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di menuliskan doa ini sebagai contoh. Beliau tidak menuliskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sebagai doa untuk meminta kebahagiaan. Kenapa? Karena semua orang pasti sudah hafal. Tapi yang beliau tuliskan adalah doa ini.
Allahumma ya Allah aslihni, perbaikilah bagiku dini agamaku, alladzi ialah agama, huwa ismatu amri, menjadi pelindung semua urusanku. Niku ingkang sepindah. Yang kita minta dalam doa tersebut adalah, ya Allah, tolong perbaikilah agamaku. Kenapa? Karena agamaku ini akan menjadi pelindung semua urusanku. Jadi yang pertama yang kita minta. Kemudian yang kedua yang kita minta, wa aslih li dunyanya. Ya Allah, tolong perbaikilah juga duniaku. Allati fiha ma'asi, di mana di dunia tersebut fiha ma'asi, di dalamnya aku hidup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nopo, wa aslih li akhirati. Dan ya Allah, saya minta untuk diperbaiki akhirat saya. Kenang nopo? Allati ilaiha ma'ati, karena nanti tempat aku kembali adalah akhirat tersebut. Niku engkang kaping 3. Engkang kaping sekawan, waja'alil hayata, dan jadikanlah kehidupan dunia itu ziyadatan, sarana saya untuk selalu bisa menambah, li bagi saya, fi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Waja'alil mauta, dan jadikanlah kematian rahatan, sebagai istirahat li bagiku, min kulli syarrin, dari semua keburukan. Enten sing saged menirukan yang saya ucapkan tadi doanya? Kalau ada nanti kami beri hadiah. Hadiah pun buku, nah menawi pun kadang ya alhamdulillah, buku kitab kompilasi fatwa Toharoh yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tasjid PDM Purworejo. Menawi enten? Kalau nggak ada, kita belajar bersama terlebih dahulu. Ada setidaknya 5 doa. Yang kita minta dalam doa menikah. Yang pertama tadi apa? Kita minta agar Allah memperbaiki agama kita semuanya. Ini yang paling penting, yang paling pertama. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita. Kenapa? Karena agama yang baik itu akan menjadi pelindung dari segala urusan kita. Nah, agama yang mriki napa? Agama yang mriki adalah yang kita tahu bahwasanya agama adalah imannya, juga Islamnya, juga ihsannya. Berapa banyak di antara kita yang sudah beriman, sudah berislam, sudah berKTP Islam, tapi masih belum baik imannya, masih belum baik Islam. Dan itu tergambar dari perilaku kita sehari-hari. Nah, engkang sepindah yaitu iman. Insya Allah menawi iman mereka, kalau kita bilang dalam Islam kan ada rukun iman, ya. Saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sampun hafal sedanten mereka, ya. Tapi mirisnya banyak di antara anak-anak muda, cah-cah cilik, niku sing tasih bingung, sing rukun iman pundi, sing rukun Islam pundi. Ketika ditanya rukun iman ana pira? Ana 5. Ditangleti oleh, makin rukun Islam enten pinten? Enten 6. Itu kebalik-balik. Dan ini kalau Bapak Ibu nanti silahkan survei ke anak SMP, SMA, SD. Nanti berapa banyak di antara mereka yang hafal. Hafal dulu. Sanes paham, sanes amalkan. Hafal dulu. Daripada rukun iman, rukun Islam. Sangat sedikit. Banyak di antara mereka, terutama yang tidak sekolah di sekolah-sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah, itu yang
tidak memperhatikan yang seperti ini. Nah, kalau kita sebagai seorang yang insya Allah sudah dari kecil sudah berislam, sudah beriman, tentu harus kita upgrade lagi, harus kita tingkatkan. Makanya ketika khutbah Jumat mereka pasti mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Kenapa? Karena agar iman, agar takwa kita kepada Allah itu menjadi baik. Kalau sudah baik, nanti semua urusannya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bahas yang pertama adalah iman menikah. Iman atau akidah menikah adalah pondasi paling penting dalam Islam. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu beberapa waktu yang lalu mendapati masih aktif mendapati ada, kalau kemarin yang masih teringat di kepala saya, kalau nggak tahun lalu awal tahun kemarin itu ada mahasiswi baru di UMY, di Unires, ada namanya University Residence. Itu saya dulu pernah di sana 1 tahun. Mahasiswa baru yang bunuh diri dari lantai 3. Bunuh diri dari lantai 3. Itu sangat terngiang-ngiang karena saya pernah tinggal di situ. Dan ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sering membaca di internet ada orang yang bunuh diri karena diputus cintanya. Ada yang bunuh diri karena bangkrut ini. Ada yang mudah sekali mengakhiri hidupnya gara-gara ini, dan seterusnya. Mengapa orang-orang bisa seperti itu? Mengapa orang-orang dengan mudahnya berpikiran pendek, sudah tidak membutuhkan lagi kehidupan jadinya, akhirnya mengakhiri hidupnya dan seterusnya? Kenapa? Karena mereka semuanya tidak punya pondasi yang kuat. Yang ini harus kita pahami bersama bahwasanya Muslim yang kuat adalah Muslim yang akidahnya lurus, Muslim yang fondasi akidahnya itu kuat kokoh, sehingga akidah itu bisa diartikan sebagai iman yang teguh, iman yang kokoh, yang itu akan menjadikan seseorang mantap Islamnya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, mereka misi utama para nabi, dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, misinya adalah memperkuat akidah. Jadi jangan heran 13 tahun Nabi Muhammad SAW hidup di Mekah mereka, salah satu dakwah beliau yang sering beliau ulang-ulangi adalah tentang akidah. Karena ini pondasi. Dan pondasi sebuah bangunan itu akan sangat berpengaruh dengan bangunan yang ada di atas. Gedung dakwah mereka, PCM mereka, ini bagus sekali nih gedung dakwahnya. Purworejo belum punya. PCM Purworejo malah belum punya gedung dakwah sebagus ini. Ini kan juga butuh pondasi yang kokoh. Akan beda gedung dakwah seperti ini yang temboknya seperti ini dengan pondasi yang rumahnya hanya rumah gedek istilahnya. Rumah yang temboknya tidak pakai bata ataupun hebel dan seterusnya. Terus pondasi mereka sangatlah penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah mengibaratkan pondasi ataupun iman yang baik itu sebagaimana pohon. Pernah mireng ayatnya? Di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakkarun. Alam tara, tidaklah kalian memperhatikan kaifa, bagaimana daraba Allah memberikan permisalan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Sebagian mufassir menafsirkan bahasa yang dimaksud kalimat thayyibah di sini adalah keimanan. Yang dimaksud di sini adalah kalimat tauhid. Itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, seperti pohon yang tumbuh dengan subur. Asluha sabitun, yang akarnya itu sabit sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dalam bumi, menancap ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan juga cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha, dan pohon tersebut menghasilkan buah kullahin di setiap masa, biiznillah, dengan izin Allah, biizni rabbiha. Nah, terus di sini sudah ada gambaran nyata bagaimana kalau agama kita baik, kalau iman kita baik, kalau tauhid kita baik, ya seperti pohon yang baik juga. Dan pohon menikah bisa tumbuh dengan tinggi, bisa tumbuh dengan baik itu dengan beberapa unsur. Yang pertama unsurnya kira-kira nandur wit itu yang paling penting napa nih Pak? Yang penting nak turune Pak Nuryadi oyot. Ingkang liyanipun sing penting napa nih? Hasilnya kalau Pak Rahmati. Nandur akeh-akehan hasilnya ya padha wae Mas. Yang penting adalah tanahnya dulu. Nek mboten gak ada lemah mboten saged nandur. Oh ya, terama apa meneng hasil. Yang penting adalah tanahnya dulu. Ketika kita ingin menanam sebuah tanaman, maka yang kita siapkan adalah tanahnya. Maka dari itu orang yang pintar sebelum menanam pasti melihat tanahnya dulu. Kita tanahnya cocok nggak apa. Nah, tak tanduri gandul untuk ngewah orang dan seterusnya. Di tempat kami aslinya di gunung sana, di lereng Gunung Sumbing menika. Itu nyuwun sewu kami tidak bisa menemukan buah rambutan itu nggih saged angsal nggih saking pasar. Buah salak nggih saking pasar. Buah ganjul nggih saking pasar. Yang paling bisa kami temukan itu di bawah desa kami itu buah kesemek. Nah, teng mriku diarani apel Jawa. Plidung. Kenapa? Karena tanah di sana memang tidak cocok untuk napa naminipun buah-buahan. Paling antene namung apa nika nongko. Itu saja kadang tidak bisa sampai manis. Nandur jeruk ugi saged urip tapi mboten awon. Kenapa? Karena tanah di sana cocok untuk sayuran, sehingga ayah kami, orang tua kami dan juga kerabat kami yang nanduri kentang, kubis dan seterusnya. Itu karena faktor tanah. Nah, tanah kalau kita ingin menanam keimanan itu adalah digambarkan sebagai hati kita. Di sanalah tumbuh bibit-bibit keimanan. Di sanalah tumbuh bibit-bibit yang namanya kalimat thayyibah tadi. Maka jangan sampai mensewu tanah kita atau hati kita ini menolak untuk ditanami bibit-bibit keimanan tadi. Berapa banyak nyuwun sewu orang yang punya tanah tapi tidak mau ditanami. Kemudian setelah itu ketika sudah punya tanah, kemudian bibitnya tadi iman ditancapkan, kita butuh selanjutnya apa Pak?
rabun, terus perawatan ya, air. Yang paling utama adalah air, disirami. Nah, airnya apa? Air untuk menyirami keimanan dalam hati kita ini, untuk menyirami bibit yang sudah bertunas dalam hati kita agar nanti menjadi iman yang kokoh. Syajaratun thayyibah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah. Hanya dengan ini bibit yang tadinya kecil bisa menjadi besar. Tapi nyun sewu kadang enten orang sudah wis nandur suwe-suwe tapi ra gelem disiram. Sehingga bibitnya tidak muncul. Begitu juga dengan hati kita. Banyak dari kita nyun sewu yang dari kecil, dari kita lahir sudah ada iman dalam diri kita, alhamdulillah. Sudah Islam sekolah lahir, sekolah brojol langsung Islam. Ya itu baru bibit. Tapi kalau nggak disirami, ya tidak besar-besar, hanya kecil dan seterusnya. Maka akan berbeda-beda juga ketika kita nyirami tanaman yang itu di tanah yang subur dan tanaman di tanah yang tandus. Di tanah yang subur meskipun kita sirami sedikit saja itu bisa langsung tumbuh. Tapi di tanah yang tandus itu akan sangat susah. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita subur, berupa mau membuka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan cepat sekali nanti tumbuhnya keimanan. Tapi naudzubillah, kalau hati kita kufur, hati kita atos istilahnya pun nggih, kalau bahasa atos, ya nanti tidak bisa tumbuh subur. Nah, kemudian tadi kami sebutkan dalam ayat tadi asluha sabitun, akar daripada pohon yang tadi syajaratun thayyibah itu sabit, kuat. Akarnya apa? Adalah akarnya tauhid. Semakin dalam tauhidnya, semakin dalam akidahnya, maka insya Allah itu semakin bagus juga bangunan ataupun tanaman yang ada di atas. Jadi akar di sini adalah rukun iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya. Yang ini saya harus kita belajar lagi dari awal, dari rukun iman kepada Allah sampai nanti akhir. Dan yang selanjutnya adalah wa far'uha fis sama, dan juga cabangnya sampai ataupun fis sama, menjulang tinggi sampai ke langit. Nah, far'uha di sini ibaratnya sebagai apa? Sebagai amalan kita, sebagai ibadah kita yang beraneka ragam, mulai saking sholat, puasa, birrul walidain dan seterusnya. Itu kan amalan yang sangat banyak sekali cabangnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Semoga kalimat thayyibah ini menjadi role model bagi kita semuanya, sehingga nanti kita bisa hidup sebagai kalimat thayyibah ini. Dan dalam Islam ketika kita bilang agamanya baik, ketika kita minta tadi doanya adalah ya Allah tolong jadikanlah agamaku ini baik, maka indikasinya tadi bukan hanya imannya saja, tapi juga diiringi dengan Islamnya juga. Sehingga kalau para ulama menjelaskan bahwasanya rukun iman itu adalah yang biasanya berhubungan dengan hati. Kemudian rukun Islam yang biasanya berhubungan dengan perbuatan. Insya Allah menawi bapak-bapak menika sampun khatam ketika di belajar rukun iman, belajar rukun Islam. Jadi itu yang pertama yang kita minta. Maka kita tahu salah satu daripada sifat ataupun yang diberikan Allah kepada para nabinya adalah maksum. Maksum itu artinya terjaga.
Kenapa? Karena agama mereka semua baik. Agama para nabi, agama para rasul itu baik semuanya. Sehingga Allah memberikan maksum, memberikan perlindungan terhadap mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud umur di sini, yang dimaksud urusan itu, apakah hanya urusan duniawi ataupun ukhrawi? Adalah semuanya. Dan terus agama yang baik itu akan menjadi pelindung urusan kita adalah semuanya, entah itu duniawi, entah itu ukhrawi. Kalau ukhrawi insya Allah kita tahu nanti urusan kita di akhirat ya istilahnya cuman hisab, cuman bagaimana kita mempertanggungjawabkan yang sudah kita semuanya perbuat di dunia. Tapi kalau di dunia yang menjadi urusan kita sangat banyak sekali, mulai dari ibadah kita, kesehatan kita dan seterusnya. Maka dari itu Rasulullah SAW menikah adalah manusia yang paling baik agamanya, sehingga urusannya paling dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah terkait kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yuswanipun Rasulullah pinten tahun? 63. Alhamdulillah. Enten sing pernah membaca berapa kali Rasulullah SAW sakit? Nah, ini nak sing kedokteran harusnya tahu ya. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat disebutkan itu sakit bisa dihitung dengan jari. Ada riwayat yang menyebutkan hanya 2 kali. Padahal berapa tahun? 63 tahun. Kalau niki lebih 1 minggu yang kemarin patuh terus bilang, padahal dereng mencapai 30 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kinten-kinten sakite pun saged diitung ngagem driji napa luwih? Padahal kalau kita lihat makanannya Rasulullah dan kita kira-kira lebih 4 sehat 5 sempurnanya siapa? Lebih banyak gizinya yang dimakan Rasulullah atau kita? Rasulullah kan nyuwun sewu, beliau biasanya makan nggih namung kurma, roti, air putih. Bahkan kalau beliau tidak ada makanan, beliau berpuasa. Kalau cuma ada air putih, beliau air putih. Tapi beliau bisa sehat walafiat seperti itu. Kenapa? Karena Allah menjaga urusan yang Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hadis disebutkan ihfadzillah yahfadkan. Jagalah oleh kalian Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Jaga demikian artinya apa? Artinya kita menjaga untuk tidak menjalankan, untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakit, nyuwun sewu nggih, sebagaimana kami. Kita lihat lagi, introspeksi. Jangan-jangan saya melakukan dosa ini. Jangan-jangan saya sudah lalai dalam ini dan seterusnya. Jadi seperti itu. Bagaimana gambaran Allah menjaga kita semuanya ketika agama kita baik. Berapa banyak nyuwun sewu bapak-bapak yang sampun sepuh, yang sudah 70 ke atas tapi masih semangat. Kalau pergi ke masjid masih kuat, kalau pergi ini masih kuat dan seterusnya. Tapi nyuwun saya berapa banyak orang yang seperti kami ini, belum 30 tahun tapi wis koyo boyoan pun kayak orang tua banget lah dan seterusnya. Jadi marilah kita beristighfar kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita. Itu yang pertama yang kita minta. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri.
Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu adalah pelindung dari segala urusan. Kemudian yang kedua yang kita minta apa? Wa aslih li dunyaya, dan ya Allah tolonglah perbaiki duniaku. Allati fiha ma'asi. Kenapa? Karena saya hidup di dalamnya. Nah, jadi dari doa ini mengajarkan kita semuanya Islam niku mboten namung teng akhirat tok. Tapi di dunia pun kita juga harus minta agar dunia kita baik. Meskipun kita nanti muara kita nanti semua di doa yang ketiga nanti akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dunia di sini adalah banyak sekali. Termasuk anak, termasuk kesehatan, termasuk rizki. Yang itu semuanya tidak cukup dengan kita berusaha. Agar dunianya baik tidak cukup kita hanya berikhtiar saja, tapi juga harus diiringi dengan belajar dan juga berdoa. Sehingga salah satu doa maksur juga, zikir maksur juga yang kita baca setiap subuh ya, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kita minta kepada Allah agar dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan amal yang kita terima. Nah, rizki yang berkah itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dalam dunia kita. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita minta kepada Allah di doa ini yang kedua, yaitu wa aslih li dunya, ya Allah tolong perbaiki duniaku, di mana aku hidup di dalamnya. Nah, Muhammadiyah menikah sudah dan sedang menyusun yang namanya tafsir At-Tanwir. Tafsir At-Tanwir. Apa bedanya tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sebelumnya? Nah, salah satu bedanya adalah di tafsir At-Tanwir ini, salah satunya di bahasa ini Radin Jelimet. Kami membaca itu sedikit bingung tafsirnya, meskipun pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Arab sudah banyak tafsirnya. Salah satu selain bahasa tadi, karena disusunnya oleh para dosen, para ulama intelektual di Majelis Tarjih Bimbingan Pusat Muhammadiyah sana, adalah mengusung yang namanya etos. Ada etos kerja, ada etos ekonomi, dan seterusnya. Artinya dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali hubungan-hubungan yang harusnya kita paham di dalamnya, antara di dunia ini kita tidak boleh nyun sewu hanya kalau bahasanya mampir ngombe, sehingga ada bilang karang kor mampir ngombe ya sak penakku dhewe lah, wis ngombe ya wis, tidak. Tapi yang dimaksud oleh dalam tafsir At-Tanwir itu, di dunia pun kita juga harus, istilahnya kalau dalam nanti tafsirnya di juz ke tengah-tengah mereka 9 sampai berapa itu, istilahnya kita membuat peradaban. Kenapa? Karena peradaban kita di Indonesia itu sekarang sudah sangat mundur. Sebagai contoh ya, bapak-bapak ketika bangun tidur, yang dilakukan pertama apa Pak? Sikatan. Itu sikatnya sing damel sinten? Odole sing damel sinten? Mungkin beberapa ada yang sudah menggunakan produk Muhammadiyah ya. Sabunnya sing damel sinten. Setelah itu kita wudu. Kalau di sini insya Allah airnya masih air bisa ya. Kalau Jogota kan pakai PDAM, pakai apa dan seterusnya. Setelah itu sholat, pecinya sing damel sinten. Meskipun enten logone, tapi kan aslinya sing damel sinten. Baju rasukan yang bapak-bapak gunakan tersebut yang buat siapa? Apakah umat Islam? Apakah orang-orang Muslim? Bahkan misalnya ketika sholat sajadah itu tidak pasti. Ekonomi kita itu sudah dikuasai oleh orang-orang non-Muslim.
Maka dari itu tafsir At-Tanwir tersebut ingin membangkitkan lagi semangat bahwasanya Muslim itu harusnya punya peradaban. Muslim itu harusnya peradabannya maju. Dulu mungkin kita pernah mendengar Golden Age atau Golden Era, di mana di Bani Abbasiyah mereka semua penemuan buku-buku ilmu-ilmu itu dari Islam semua. Nah, kita berharap semoga kedepannya kita bisa kembali ke zaman yang seperti itu, sehingga dunia kita baik tadi, di mana kita tempat tinggalnya kita tersebut baik. Inilah peradabannya. Ini doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga adalah wa aslih li akhirati. Ya Allah, tolong perbaikilah akhirat saya. Kenapa? Allati ilaiha ma'ati. Karena di akhirat nanti adalah tempat tujuan kita, tempat kembali kita. Enten sing dereng percaya nek kita enten hari kiamat. Insyaallah mboten nggih, percaya sedanten nggih. Yakin sedanten nggih kalau nanti akan ada hari akhir, nanti akan ada surga, ada neraka. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang masih masa iya kok ana surga, masa iya kok ana neraka, masa iya kok akan ada hari berbangkit. Sing wis mati puluhan tahun, ratusan tahun kok bisa dibangkitkan, padahal mereka tidak berwujud lagi. Ini yang ditanyakan oleh kaum kafir Quraisy juga ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat tentang hari kebangkitan. Masa iya? Sehingga di antara kaum Quraisy Mekah mereka enten sing menantang Nabi dengan apa? Dengan mengambil tulang-tulang di kuburan. Terus juga di kuburan tersebut diambil tulangnya, dibawa tulangnya di hadapan Nabi Muhammad. Ini ceritanya nanti ada di surah Yasin. Bapak-bapak, ibu nanti bisa melihat. Dikata wahya romim, yang saya kami lupa ayatnya berapa. Hanya di ayat-ayat terakhir ya. Di ayat-ayat terakhir belum ilahi turja'un mereka. Itu tulangnya dibawa ke depan Nabi Muhammad, diremet ngantos ajur. Romim menika ajur. Kemudian ditanglet ke kaleng Nabi Muhammad. Mosok iso sing wis ajur ngene kok iso dibangkitkan lagi. Nah, secara akal memang seperti itu. Tapi dijawab oleh Nabi Muhammad, Allah saja bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi dari sesuatu yang ada kemudian dibangkitkan lagi. Jawabannya seperti itu. Jadi kita harus yakin, kita harus beriman bahwasanya akhirat itu ada. Dan bagaimana cara agar akhirat kita baik sebagaimana doa ini? Adalah yang pertama tadi kita iman kepada akhirat, yang kedua adalah beramal juga untuk akhirat. Jadi ini adalah pelengkap doa yang tadi. Meskipun kita minta di dunianya kita baik, tapi jangan lupa akhirnya adalah di akhirat. Jadi kita di dunia minta agar dunianya baik, ya untuk agar nanti akhiratnya juga baik. Nah, alhamdulillah kalau di dunia baik nanti di akhirat. Kita pengennya fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang ketiga. Sepindah mau doa ini nopo Bapak Ibu sekalian, agamanya baik. Kita minta agar agama kita baik. Kenapa? Karena dua ismatun amri itu adalah pelindung urusan kita. Yang kedua adalah di dunia juga baik. Ya Allah, perbaikilah dunia. Kenapa? Karena di dunia adalah tempat tinggal alladzi fiha ma'asi. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah kita minta akhirat kita baik. Wa aslih li akhirati alladzi ilaiha ma'ati. Karena tempat kembali kita adalah. Yang keempat adalah waj'alil hayata. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami itu ziyadatan, sarana untuk senantiasa menambah li bagi kami fi kulli khairin, untuk semua kebaikan. Terus ya Allah, mugi-mugi umur kula panjang niku juga diiringi dengan kebaikan yang makin banyak.
Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan umur dan juga kebaikan, manusia itu dibagi dados kawan. Ingkang sepindah inggih punika orang yang nyuwun sewu umurnya panjang, dan amalannya banyak dan kebaikannya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang umurnya panjang tapi amalannya sedikit yang banyak keburukannya. Yang ketiga, umurnya pendek tapi amalannya sangat banyak, kebaikannya sangat banyak. Dan yang terakhir adalah umurnya pendek, amalannya sedikit, banyak keburukan. Yang paling bagus yang nomor berapa, Bu? Yang nomor 1. Umurnya panjang, kebaikannya juga banyak. Kata sinten? Kados Nabi Nuh. Nabi Muhammad tadi cuma 63. Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsin. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun. Yang itu Nabi Nuh diisi dengan apa? Dalam surat ngomongnya, pada autuhum lailaw wa nahara mereka. Saya mengajak mereka semua untuk dakwah siang malam. Diisi dengan kebaikan terus 950 tahun isinya api kabeh. Itu yang paling baik. Kemudian yang kedua tadi, umurnya panjang tapi kebaikannya sedikit. Kata sinten? Kata Fir'aun. Umurnya panjang tapi nyuwun sewu banyak sekali kemaksiatan. Kebaikannya hanya sedikit. Kapan itu? Ketika sebelum meninggal, mengakui bahwasanya Allah sebagai Rabbnya. Padahal sudah di kerongkongan nyawanya. Kemudian yang ketiga, umurnya sedikit tapi kebaikannya sangat banyak. Contohnya sinten? Ya, Nabi Muhammad 63 tahun. Ada salah satu ulama yang lebih muda dari Nabi Muhammad dan sudah meninggal. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengan Imam Nawawi. Beliau meninggal, ada yang riwayat 45 tahun. Pokoknya sebelum 50 beliau sudah meninggal. Tapi karyanya beliau Masya Allah sekali. Di antara yang paling terkenal adalah Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Mereka sekitar, kalau terjemahannya 2 jilid, tapi kalau analasnya cuma sedikit. Itu di masjid-masjid banyak dibacakan. Biasanya pun setelah Isya ada yang maju ke mimbar, kami akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Juga yang sangat terkenal, yang tipis, ini punika namanya Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi. Yang itu banyak digunakan di berbagai macam pondok. Padahal yang nyusun Arba'in, yang nyusun kitab hadis yang isinya 40 hadis itu banyak, bukan hanya Imam Nawawi, tapi yang digunakan sampai saat ini adalah dari Imam Nawawi tersebut. Ada juga salah satu kitab beliau yang sangat lebar, sangat banyak, namanya Al-Muhadzab. Sehingga kalau dalam sirahnya disebutkan bahwasanya Imam Nawawi itu setiap tahun pasti mengeluarkan buku. Bapak-bapak, ibu-ibu, pun pinten tahun, pun pinten buku yang dihasilkan. Sami, kula nggak soalnya. Kami juga belum bisa membuat buku seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana umur, bagaimana hayat hidup di dunia itu adalah sarana untuk selalu menambah kebaikannya bertambah, dan kebaikannya selalu bertambah. Kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena kalau urip kok anane mung gawe dosa, urip kok anane mung mendatangkan keburukan, ya sebaiknya nanti sebagaimana doa yang terakhir, waja'alil mauta rohatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian
sebagai istirahatku dari segala keburukan. Itu doa yang terakhir. Ini sampai jam kita nih. Sampun pas. Nah, terus yang terakhir kita minta apa? Agar Allah menjanjikan nanti kalau kita meninggal, keburukan kita juga terputus. Kenapa? Karena itu insyaallah ya. Nah, untuk bilang dari kalau kita mungkin sering mendengar bahwasanya ada yang namanya sedekah jariyah, pahala yang selalu mengalir. Tapi ternyata ada juga dosa yang mengalir. Kalau bahasa nggih dosa jariyah, tapi nggih istilahnya tidak cocok. Kenapa? Karena ada beberapa dosa yang itu tidak bisa berhenti ketika kita meninggal dunia. Salah satunya ketika kita mengajarkan orang lain berbuat buruk. Ketika kita mengajarkan orang lain berbuat maksiat. Ketika dosa tersebut maksiat tersebut nanti dilakukan terus-menerus oleh orang-orang setelah kita, maka dosanya juga akan sampai ke kita juga terus-menerus. Nauzubillah min dzalik. Maka di akhir doa ini kita berdoa dengan Allah, waj'alil hayata waj'alil mauta rahatan li min kulli. Ya Allah, dan jadikanlah kematian, jadikanlah maut menika. Nah, ini sebagai penguatan juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita pasti akan mati. Pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semoga matinya kita, dipanggilnya kita oleh Allah ini sebagai tadi rohatan, sebagai istirahat kita semuanya dari keburukan. Nah, jadi ada 5. Yang pertama tadi agama baik. Kita minta agar Allah memperbaiki agama kita. Yang kedua adalah dunia. Yang ketiga akhirat. Yang keempat yang kita minta agar hidupnya selalu bertambah kebaikannya, meskipun itu hanya sedikit. Setiap hari tambah sedikit, itu lebih baik. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang bisa continue, yang bisa istiqomah, meskipun itu qalla, meskipun itu sedikit. Dan yang terakhir yang kita minta kepada Allah, agar nanti kalau meninggal dunia ataupun nanti kita dihampiri oleh maut, itu sebagai rohat dan sebagai istirahat kita semuanya dari keburukan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Demikian yang bisa kami sampaikan, yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada jamaah sekalian semuanya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kajian ahad kami pada kesempatan pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ariful Hasan. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan kepada kita semuanya dapat kita ambil ilmunya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin mantap untuk beragama Islam. Jamaah